Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Ririn, NIM 2060011918, kelas Pendidikan Fisika A. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait teori relativitas, di mana teori relativitas adalah teori yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Konsep dasar dari teori relativitas disusun oleh Albert Einstein menjadi dua jenis, di mana yaitu teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Kedua teori ini diciptakan untuk menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik tidak sesuai dengan teori gerakan Newton. Gelombang elektromagnetik dibuktikan bergerak pada kecepatan yang konstan tanpa dipengaruhi gerakan sang pengamat. Inti pemikiran dari kedua teori ini adalah bahwa dua pengamat yang bergerak relatif terhadap masing-masing akan mendapatkan waktu dan interval ruang yang berbeda untuk kejadian yang sama, tetapi isi hukum fisika akan terlihat sama oleh keduanya. Nah, pertama saya akan membahas terkait relativitas khusus. Relativitas khusus adalah teori mengenai struktur ruang waktu diperkenalkan oleh Einstein melalui karyanya pada tahun 1905 tentang elektrodinamika benda bergerak untuk kontribusi fisikawan lainnya. Relativitas khusus menunjukkan bahwa jika kedua pengamat berada dalam kerangka acuan lembam dan bergerak dengan kecepatan sama relatif terhadap pengamat lain, maka kedua pengamat tersebut tidak dapat melakukan percobaan untuk menentukan apakah mereka bergerak atau diam. Bayangkan seperti saat Anda berada dalam sebuah kapal selam yang bergerak dengan kecepatan tetap, Anda tidak akan dapat mengatakan apakah kapal selam tengah bergerak atau diam. Teori relativitas khusus disandarkan pada postulat bahwa kecepatan cahaya akan sama terhadap semua pengamat yang berada dalam kerangka acuan lembang. Postulat lain yang mendasari teori relativitas khusus adalah bahwa hukum fisika memiliki bentuk matematis yang sama dalam kerangka acuan lembang manapun. Dalam teori relativitas umum, postulat ini diperluas untuk mencakup tidak hanya kerangka acuan lembang, tetapi menjadi semua kerangka acuan. Teori ini juga menyebabkan banyak kejutan. Beberapa di antaranya adalah relativitas simultanitas. Itu dua kejadian yang simultan untuk satu pengamat mungkin tidak simultan bagi pengamat lainnya jika ia bergerak relatif. Kedua, dilatasi waktu, di mana jarum jam akan bergerak lebih lambat daripada jam pengamat yang diam. Ketiga, massa relativistik. Keempat, yaitu kontraksi panjang, di mana objek akan memendek pada arah saat mereka bergerak dalam kaitannya dari pengamat. Kelima, ekivalensi massa energi, di mana disimbolkan E sama dengan M dikali C kuadrat. Energi dan massa ekivalen dan dapat berubah satu sama lain. Selanjutnya itu kecepatan maksimum terbatas, bahwa di mana di sini tidak ada objek, pesan atau garis medan dapat bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya di ruang hampa. Selanjutnya itu efek gravitasi hanya dapat berpindah melalui ruang hampa pada kecepatan cahaya, tidak lebih cepat atau seketika. Yang kedua yaitu relativitas umum.
Relativitas umum adalah teori gravitasi yang dikembangkan oleh Einstein pada tahun 1907 sampai tahun 1915. Pengembangan relativitas umum dimulai dengan asas ekivalensi. Saat keadaan gerak dipercepat dan diam pada sebuah medan gravitasi, contohnya ketika berada pada permukaan bumi yang identik secara fisik, hasilnya adalah jatuh bebas, adalah gerak inersia. Objek yang sedang jatuh bebas akan jatuh. Karena itulah bagaimana objek bergerak ketika tidak ada gaya yang diberikan pada benda tersebut. Bukan akibat gaya gravitasi seperti pada khusus mekanika klasik. Maka hal ini tidak cocok dengan mekanika klasik dan relativitas khusus. Karena pada teori ini, objek yang bergerak inersia tidak dapat mempercepat terhadap satu sama lain, tetapi objek yang jatuh bebas dapat untuk menyelesaikan masalah ini. Einstein mengajukan bahwa ruang waktu adalah kelengkungan. Tahun 1915, ia merancang persamaan medan Einstein yang menghubungkan kelengkungan ruang waktu terhadap massa, energi, dan momentum. Beberapa akibat relativitas umum adalah yaitu jam akan bergerak semakin lambat pada lubang gravitasi yang semakin dalam. Hal ini disebut dilatasi waktu gravitasi. Selanjutnya, prosesi orbit dengan cara yang tidak sama dengan teori gravitasi Newton. Hal ini telah diamati pada orbit Merkurius dan binari pulsar. Selanjutnya itu sinar cahaya berbelok dengan adanya medan gravitasi. Selanjutnya itu massa berotasi menyeret sepanjang ruang waktu di sekitarnya. Fenomena yang dikenal dengan frame dragging. Selanjutnya itu meluasnya alam semesta dan bagian yang jauh bergerak dari kita lebih cepat dari kecepatan cahaya. Yang itulah yang dapat saya jelaskan terkait teori relativitas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.